Oke Bapak Ibu, ya saya tunggu terkesan terhadap Anda. Di sini ternyata banyak sekali orang yang mau maju, yang peduli pada dirinya sendiri, pada masa depan bangsa dan negara. Luar biasa sekali. Kenapa saya ngomong kayak gitu Bapak Ibu? Saya tidak lagi sedang kampanye. Ya Bapak Ibu, karena melalui usaha ini, Sri Sultan Hamengkubuwono bahkan mengatakan, melalui tangan Anda, kita akan bisa merubah bangsa dan negara melalui bisnis yang luar biasa. Tiansi dan Unicorn luar biasa. Oke, salah satu contohnya adalah yang hari ini Anda lihat di sini. Ya, masa lalu saya tadi seperti yang Anda lihat Bapak Ibu. Saya bukan orang yang luar biasa di awalnya. Ya, seperti yang tadi lah, anak kecil juga. Ya, saya 2 bersaudara, kakak saya perempuan juga. Ya, kemudian kita dilahirkan dulu di Kediri. Yang masih saya ingat, di masa kecil saya itu bukan hal yang menyenangkan, yang sangat membekas Bapak Ibu. Yang sangat membekas. Ceritanya seperti ini. Pada saat saya lahir, saya usia 4 bulan itu lahir di Kediri hanya karena tugas ya, latar belakang orang tua saya ABRI Angkatan Darat, jadi beliau harus ditugaskan kemana-mana dan ibu saya juga harus ikut. 4 bulan kami sudah dipisahkan. Saya tidak tinggal sama orang tua saya. Saya tinggal sama nenek saya dan kakak saya itu ikut sama orang tua saya. Bukan karena apa-apa, karena beliau sudah mulai istilahnya belajar lagi. Ya harus mulai lebih diperhatikan katanya. Ya kalau kita pikir hari ini saya sudah punya anak, semuanya laki-laki, ada 4 orang, saya pikir memang semua tetap anak ya kita. Tapi karena kondisi, bukan karena keinginan orang tua Bapak Ibu. Kedua orang tua saya tuh baik sekali ya. Hanya karena kondisi, karena tugas, karena sesuatu yang harus beliau kerjakan. Latar belakangnya memang harus karena uang, itu intinya Bapak Ibu ya. Saya tinggal di desa sementara orang tua saya harus tugas kemana-mana. Dalam waktu 4 tahun kemudian, saya baru ketemu lagi. Itu bukan waktu yang singkat, 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu saya gak pernah ketemu mereka. Dulu tidak seperti sekarang Bapak Ibu. Tidak ada handphone yang kalau ibu saya kangen sama saya, beliau bisa telepon langsung. Gak bisa kayak gitu. Ya, bahkan beliau merasakan saat saya kangen sama kamu dulu, saya hanya bisa melihat fotomu. Saya pengen memelukmu tapi kamu gak ada. Itu ibu saya yang bisa merasakan itu. Saya waktu kecil gak merasakan apa-apa Bapak Ibu, tapi itulah beratnya. Hanya karena kondisi pekerjaan. Ya, kami keluarga bisa terpisah seperti itu. Dalam waktu yang lama. 4 tahun kemudian ibu saya dan ayah saya gak datang, ibu saya yang datang. Jemput saya rencananya, melihat saya. Begini Bapak Ibu, ibu saya datang ke tempat di mana saya tinggal dengan nenek saya, beliau datang. Lalu di pintu dia bingung. Di belakang nenek saya katanya ada anak kecil. Anak itu takut bersembunyi di belakang nenek saya. Ibu saya berpikir apa itu ya anak saya. 4 tahun itu lama Bapak Ibu. Dan anak bisa tumbuh besar. Saya pun gak mengenal orang tua saya itu waktu dulu. Untuk beradaptasi itu lama. Dan saya baru tahu kalau saya punya 1 kakak perempuan lagi. Yang ironisnya pada saat ibu saya menjemput saya. Kakak saya gantian ditaruh di sana. Saya gantian dibawa dan kami terpisah lama. Ini yang terjadi. Kami terpisah lagi lama sementara kakak saya menyelesaikan sekolahnya. Ya, menyelesaikan sekolah hampir sekolah SD-nya ada di Jawa, di Kediri, Jawa Timur. Sementara saya pindah ke Denpasar, Bali. Ya, di sana ibu saya bukan tinggal sendiri ternyata. Ada beberapa tante-tante saya. Ya, di sana saya melihat Bapak Ibu pada saat saya masih kecil. Ya, saya mendapatkan memang semuanya. Cuman saya kembali lagi tidak mengenal siapa kakak saya secara pribadi seperti ini. Ya 1 rumah itu ada ibu saya, ada beberapa tante-tante saya. Ya kurang lebih ada 3 orang. Ya orang tua saya, bapak saya nggak ada di sana, beliau dinas di Timur Timur jauh. Dan saya tidak pernah melihat wajah orang tua saya, ayah saya. Sampai saya usia deket banget itu nggak pernah Bapak Ibu, hanya melalui foto. Ya orang tua saya harus bertahun-tahun tinggal di sana. Ya, hanya sesekali saja datang dan itu pun pada saat hari raya. Liburnya hanya pada saat hari raya. 2 hari kembali lagi bekerja. Yang setahu saya waktu itu orang tua saya datang gagah sekali. Pakai pesawat terbang datangnya ya dari sana kemudian kita jemput rame-rame. Setiap kali saya melihat pesawat terbang, saya selalu bilang ayah saya dari sana. Hal yang seperti itulah yang membekas.
Dan akhirnya hubungan saya dengan kakak saya itu jauh. Itu terjadi lama Bapak Ibu. Kita bukan seperti saudara, ya seperti teman. Tapi kalau kita sekarang sudah ketemu ya bukan saat ini ya, waktu kita sekolah. Itu seperti saingan Bapak Ibu. Itu gak enaknya. Emosi tidak terjadi dan itu kami alami. Itu pada saat masa kecil saya yang betul-betul membekas yang saya bagikan kepada Anda. Hanya gara-gara ekonomi, hanya gara-gara pekerjaan. Dan hal itu saya tidak ingin rasakan lagi pada saat kehidupan saya sekarang. Gitu Bapak Ibu. Nah pada saat kami besar, saya sekolah seperti biasa. Yang setahu saya makin lama saya makin melihat. Ibu saya itu dengan gaji yang boleh dibilang penghasilan seorang ABRI. Berapalah Bapak Ibu ya. Nah itu di 1 bulan harus cukup. Mau tidak mau harus cukup. Dibagi untuk A, untuk B, untuk tante saya. Kalau enggak cukup, ibu saya benar memang enggak bisa minta lagi. Jadi harus nyambi beberapa pekerjaan yang lainnya. Ada menjahit baju, kemudian buat kue ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi saya melihat kalau kita mau satu rumah mau makan, memang ibu saya tetap harus bekerja. Mau tidak mau. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Ya terus saya lanjutkan SD, SMP, SMA seperti anak-anak yang lainnya. Yang jadi motivasi saya jangan sampai tinggal kelas, seperti itu aja. Karena kalau tinggal kelas, satu Bapak Ibu, biayanya pasti akan keluar lagi. Ya itu sudah saya perhitungkan sejak dulu. Dan kemudian SMP, SMA, saya memang masuk di Universitas Udayana Bali. Ya saya dapat di Fakultas Pertanian, saya lalui saja. Tanpa sebuah tujuan yang pasti. Ya saya ikuti saja. Ya pokoknya nilainya nggak jelek aja. Karena saya tahu kalau jelek saya harus ngulang. Biayanya harus double. Ya seperti itu yang saya lakukan. Saya berusaha, saya dapat di sana. Kemudian saya hanya ngikutin aja prosesnya. Belajar ya belajar. Intinya Bapak Ibu. Pada saat selesai kuliah. Ya mau selesai kuliah. Itu saya nggak dapat apa-apa. Selain nilai. Apakah nilai menjamin? Kembali lagi jawabannya sekarang tidak. Nilai besar tidak menjamin tentang kesejahteraan masa depan. Itu betul sekali. Saya mau sharing sama Anda Bapak Ibu hari ini. Ya, pada saat saya mau selesai saya melihat, wah, saya dapat apa di sini ternyata di akhir-akhirnya. Ya, saya cuma menghabiskan waktu ya kuliah nilainya tetap bagus. Kemudian saya yang betul-betul saya rasakan adalah saya syukur saya masuk di sebuah organisasi mahasiswa waktu itu marching band. Dari saya belajar berorganisasi, belajar bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-teman, itu yang saya dapatkan. Dan satu lagi, saya dapat pacar calon suami saya Bapak Doni Kristiawan. Itu aja Bapak Ibu. Yang betul-betul masih tertanam dan berguna hingga kini menurut saya. Ya, pada saat dapat nilai saya melihat teman-teman saya, kakak-kakak kelas saya yang nilai-nilainya bagus, itu pun bingung dia mau kerja di mana. Ya, yang terjadi adalah ya sarjana pertanian, tapi kerjanya bisa menjadi agen asuransi, ya bisa bekerja di tempat-tempat lain. Nah itu Bapak Ibu tidak sesuai. Lalu saya berpikir intinya apa sebenarnya ini, kesalahannya di mana? Kesalahan pertama adalah kita tidak menentukan tujuannya dengan pasti di depan kita mau jadi apa. Kalau kita betul-betul mau jadi dokter, kalau kita betul-betul mau jadi apa, kuliahlah di bidang yang benar di sana. Itu yang saya pelajari Bapak Ibu. Ya, apakah nilai tidak menjamin? Tidak Bapak Ibu. Ya, pada saat saya bekerja, selesai kuliah, saya pun ngelamar kerja. S1, itu penghasilannya rata-rata waktu dulu itu, aduh murah banget Bapak Ibu. Karena itu terjadi sebelum Krismon. Ya, sebelum Krismon. Di bawah 500 ya, seperti itu S1 Bapak Ibu. Dan dalam hati saya ini pelecehan besar. Saya tahu bagaimana orang tua saya mencari makan untuk membiayai saya, bahkan kurang-kurang disisihin juga. Bahkan kadang-kadang dia lembur, tapi begitu lulus penghasilannya 1 juta saja tidak ada. Pelecehan besar sekali Bapak Ibu. Tapi apakah saya menyalahkan mereka? Enggak, saya salah Bapak Ibu. Ya, saya salah. Kenapa saya lakukan ini? Ya, kalau saya menginginkan mereka wajar memberi saya seperti itu karena saya pengalaman di luaran enggak punya. Keahlian yang kadang-kadang enggak sesuai dengan pekerjaannya. Wajar kalau penghasilannya seperti itu, masih coba-coba. Saya bekerja di tempat orang lain juga.
ya di perusahaan kayu waktu itu, waduh bekerja ternyata seperti ini ya dan lain sebagainya. Saya waktu itu juga sudah kenal pacar saya yang hari ini suami saya ya Pak Doni. Saya hanya melihat beliau juga sudah bekerja di tempat pamannya, di tempat Pak Heru Kuncoro waktu itu bekerja di bengkel Bapak Ibu. Saya hanya berpikir dengan gaji seperti ini, dengan penghasilan kita seperti ini, walaupun nanti kita menikah, itu pun tidak akan cukup. Lalu untuk apa kita menikah? Kita punya anak, yang nanti anak itu akan jadi besar, membutuhkan biaya banyak, tapi duit tidak ada. Buat apa? Jadi kita harus cari lagi Bapak Ibu. Saya keluar dari tempat pekerjaan saya, ya, saya berusaha untuk membuka satu usaha baru, ya, ngerti nggak ngerti, cukup nggak cukup duitnya, ya saya modalnya berdua. Tidak disediakan langsung, ini 50 juta, 100 juta, silahkan Anda pakai modal. Enggak Bapak Ibu. Saya memulai dengan suami saya mulai dari bawah, ya. Kami hanya modal nekat dan kami sekarang bisa belajar. Kalau saya mau dapatkan yang seperti itu, saya harus belajar seperti itu nantinya prosesnya seperti apa. Saya bekerja ingin membuka sebuah usaha furniture dan interior di mana teman kami bilang, daripada kamu menjadi ekor gajah, perusahaannya gede, tapi kamu masih ngikut sama orang lain, mending kamu jadi kepala tikus. Punya usaha sendiri, penghasilan sendiri, wah itu keren banget. Tapi dengan penuh perjuangan Bapak Ibu karena modal nggak ada. Ya, modal kami waktu itu adalah ya satu mobil yang itu mobil juga milik orang tua ya waktu itu kita pakai. Kemudian di mobil itu ada mesin ketik dan lain sebagainya. Kami hanya punya satu buah mesin, tapi kami sudah bilang saya punya usaha yang besar. Ya, sehingga proyek kita yang pertama adalah proyek rumah konsultan Jepang waktu itu nilainya luar biasa. Hanya modal nekat. Duit saya nggak punya Bapak Ibu. Saya berputar aja, ya. Putar, dapat DP saya lakukan, dan saya bekerja. Tapi apakah semulus itu? Enggak Bapak Ibu, masalahnya banyak. Jadi pengusaha, belajar jadi pengusaha apalagi itu, aduh luar biasa Bapak Ibu. Ya gagal tanggung sendiri. Siapa bilang kalau jadi pengusaha bisa orang lain bekerja kita tidur? Enggak bisa. Justru kalau karyawan dari pagi sampai sore selesai sudah kerjaannya. Tapi kalau pengusaha bahkan lembur besok dipikirin juga Bapak Ibu. Ya seperti itu ternyata tapi sudah langsung masuk dan saya mau hasilnya seperti itu. Saya harus lalui prosesnya. Sudah jalan pelan-pelan yang ada di pikiran saya enggak apa-apa. Kalau dulu kita di kuliahan kita belajar, kita mengeluarkan uang, tapi kali ini kita belajar tapi kita dibayar. Ya seperti itu, walaupun untungnya tipis banget Bapak Ibu. Saya belajar sama suami saya, coba terus akhirnya 2 tahun usaha kami maju. Ya pada saat itu pun saya sudah mulai melihat ya Bapak Heru Kuncoro, Ibu Sri waktu itu mereka menikah dengan usaha yang bagus juga bengkel. Buka bengkel A, bengkel B, bengkel C. Saya melihat wah kehidupannya luar biasa. Impian saya adalah saya ingin seperti beliau. Beliau bisa sukses usahanya, kemudian beliau menikah dengan uang sendiri. Saya dan suami saya, Pak Doni kebetulan keponakan dari Pak Heru, kita juga ingin seperti itu. Kita rintis, kita usaha, kita sering sharing yang akhirnya betul. 2 tahun kita kerjakan usaha di furniture dan interior, hasilnya bagus dan kita pun menikah dengan biaya sendiri Bapak Ibu. Dan itu kebanggaan sekali bagi saya. Ya. Cerita yang lucu Bapak Ibu, pada saat menikah dulu saya dan suami saya karena sudah kadung biasa sendiri Bapak Ibu. Biasa ngerjain semuanya sendiri ya, kami dari pernikahan, dari ngurusin semuanya, kita ngurusin semuanya sendiri. Pada akhirnya pada hari hanya nih Bapak Ibu kita pun masih lupa. Ya kita udah dandanan pengantin, mobil pengantin kita dulu Mercy, limosin, ya keren Bapak Ibu ya. Itu punya mertua saya dari Bapak Pak Doni ya kita naik itu. Yang nyupir itu suami saya sudah pakai pakaian pengantin. Nah sebelahnya saya Bapak Ibu. Seperti itu karena kita sudah kandung biasa mandiri lupa cari supir Bapak Ibu. Sudah biasa kesana kesini ya kita akad nikah akhirnya malamnya menikah Pak itu luar biasa sekali pengalaman. Sampai seperti itu kita jadinya lupa ya. Berjalan ya kemudian bagus kami punya anak 1. Masalah yang pertama mulai terjadi, saya mulai merasakan gimana suatu usaha tiba-tiba jatuh dan sulit buat bangun yaitu pada saat krisis moneter Bapak Ibu. Pada saat saya jalankan usaha ini di konvensional uang memang saya harus pinjam di bank Bapak Ibu. Untuk akhirnya membeli peralatan banyak, beli mobil pickup dan lain sebagainya, beli mobil untuk ini semuanya. Pada saat krismon itu bunga bank naik luar biasa tinggi.
Ya, saya pun tidak bisa harus minta orang tua tolong tangan ini semua. Nggak bisa Bapak Ibu. Sudah bukan menjadi kamu saya untuk itu. Malu, gengsi, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kami berjuang sendiri, akhirnya semua kami jual. Mobil kami jual, kemudian alat-alat semua kami jual Bapak Ibu. Kembali ke nol. Bahkan kami hidup dengan belas kasihan keluarga. Ya, kami nggak berani jalan-jalan ke mall, ke Matahari gitu, nggak berani Bapak Ibu. Saya punya anak satu, kalau saya ajak jalan-jalan gitu nggak mungkin dia nggak minta sesuatu. Dan nggak tega rasanya nggak ngasih. Ya, pada saat seperti itu saya juga menekan-nekan bagaimana supaya tidak membeli AI dan itu bagi saya memang biasa, nggak usahlah beli dulu, tanggung sendiri soalnya. Ya, nggak ada lagi, kita hidup dengan belas kasihan. Kalau nggak ada, kita pinjem, entah kembalinya kapan. Kalau pinjem terus nggak enak Bapak Ibu. Yang suatu saat orang tua Pak Doni juga melihat neneknya. Ya, sampai beliau mengirimi kami beras, bayangkan. Ini buat makan. Anda bisa rasakan dari kehidupan yang sudah bagus, kita sudah bagus sampai akhirnya kita jatuh seperti itu gara-gara kondisi. Kami nggak punya apa-apa, hanya punya satu motor saja. Dan pada saat itu saya mulai hamil anak yang kedua, pada saat menjelang itu Bapak Ibu, lama-lama kasihan Ibu, saya kasih pinjam saya mobil. Saya menunggu Bapak Ibu, kapan pemerintah bisa membereskan ini semua. Krismon kembali menjadi kondisi yang normal. Dolar dari 2.500 menjadi belasan ribu, 15.000. Wah, luar biasa peningkatannya Bapak Ibu. Bayangkan seperti itu, harga mahal, kami tidak punya uang. Itu yang terjadi. Ya, saya menunggu, akhirnya menunggu tidak bisa Bapak Ibu. Saya akhirnya harus bicara sama suami saya, kita harus alih usaha. Karena kalau dolar bagus, tentunya ada tamu dari luar datang ke sini. Saya lihat banyak orang yang mulai beli furniture, banyak jual-jual keluar, ekspor. Furniture itu bukan bidang saya. Ya, saya harus belajar lagi, harus belajar gambar. Ya, sama suami saya harus cari-cari market lagi Bapak Ibu. Belajar lagi untuk ke hotel, untuk ke kargo dan lain sebagainya. Kita lalui itu semua. Ya, kita lalui itu semua, coba. Dengan Hotel Novotel, akhirnya dapat Novotel Group pelan-pelan Bapak Ibu. Di pertama kali, walaupun saya ingin furniture, proyek langsung gede. Karena kita pernah menangani proyek-proyek gede, gak bisa. Di awal siapa mau percaya kita di bidang ini Bapak Ibu? Ya ini bidang baru. Jadi apapun yang penting kita dapat nama di Hotel A, nama di Hotel B. Pekerjaan apa aja kita bisa. Apa lu mau gua ada seperti itu Bapak Ibu. Kita cariin dari styrofoam, dari apapun. Ya, akhirnya kita punya nama di sana. Mulai bangkit lagi dengan modal yang pas-pasan Bapak Ibu, akhirnya bisa bangkit lagi, bisa bagus lagi. Anak saya lahir di tahun 2000, ya itu mulai kehidupan yang bagus Bapak Ibu. Pada saat itu mulai bagus, langganan bagus. Langganan saya adalah untuk ekspor ke luar negeri sama untuk hotel. Yang tamu-tamunya, income para hotel-hotel tersebut adalah dari luar negeri Bapak Ibu. Ya, tapi sayangnya kejadian yang kedua adalah bom Bali 1. Saya sudah capek Bapak Ibu waktu itu. Bukan berarti saya dan suami saya orang yang malas. Kita bekerja keras. Nah, pada saat bom Bali 1 bagaimana Bapak Ibu? Tagihan kita macet. Kita mau nangani proyek enggak berani. Ya, karena nanti kalau enggak dibayar bagaimana? Saya punya beberapa tukang yang sudah punya keluarga juga. Enggak mungkin saya PHK-kan semuanya Bapak Ibu. Itu masalah yang banyak sekali terjadi pada saat itu Bapak Ibu. Masalah saya tidak punya order, trauma Bapak Ibu. Ya trauma di sana. Kemudian biasanya kita sudah mulai pakai kartu kredit ya Bapak Ibu ya. Karena kita tidak ada masukan dari hotel, macet tagihan dan di B. Ya itu kita harus pakai hidup dari kartu kredit. Saya punya 5 kartu kredit Bapak Ibu. Dari kartu kredit itulah kemudian kita bisa makan. Ya, bulak balik, ambil di sini, bayar sini, ambil sini, bayar sini, nanti kalau tagihannya masuk bayar sini, seperti itu Bapak Ibu. Yang akhirnya semuanya jebol semua, semuanya penuh. Tinggal saya cuma punya tagihannya dan tidak bisa pakai kartu kredit itu. Ya, itu yang terjadi. Tapi tetap kami lalui Bapak Ibu. Saya juga punya tukang saya juga harus makan. Coba lagi. Ada 1 orang, 2 orang yang mulai menjalankan usahanya lagi. Kita dapat proyek lagi, pelan-pelan pembayarannya bagus, betul-betul selektif Bapak Ibu. Mulai bagus lagi, tiba-tiba ada bom Bali 2 Bapak Ibu. Wah itu betul-betul trauma saya Bapak Ibu dengan pekerjaan yang satu ini. Pekerjaan dalam artian kalau satu rumah tangga yang sudah memiliki anak,
Ya, apalagi memperkerjakan orang lain yang mereka juga memiliki keluarga. Kita bekerja keras, kita serius, tapi faktor eksternal dari luar, ya, kemudian itu yang menghambat usaha kita, semuanya menjadi berantakan Bapak Ibu. Saya sibuk bagaimana harus ngatur keuangan, ya, harus bayar ini dengan uang yang pas-pasan. Kalau ada pekerjaan yang untungnya sedikit saja kita ambil Bapak Ibu, dengan resiko masih macet di A. Kadang-kadang masih macet di B. Tapi karena kita harus makan, saya mau pinjam uang itu gengsi Bapak Ibu. Ya, minta maksudnya. Ya, akhirnya saya beranikan diri pinjam. Pinjam sama orang tua sendiri loh Bapak Ibu. Ya, kita nggak berani minta. Pinjam, nanti kalau sudah dapat kita balikin lagi. Seperti itu, pinjam balikin lagi kalau sudah. Orang tua saya kan melihat, kita ini bekerja keras loh. Untuk menghidupi diri sendiri yang pas-pasan, plus orang-orang lain juga yang ada bekerja sama dengan kita. Dengan untung yang sedikit pun kita ambil. Kerja sampai lembur-lembur. Kejar deadline. Orang memang mengira kita sibuk. Kita punya pekerjaan yang pasti. Tapi hasilnya sama sekali tidak pasti Bapak Ibu. Benar, itu yang saya rasakan. Tidak bisa dipastikan Bapak Ibu. Kurang, pasti kurang. Tapi pasti sekali enggak Bapak Ibu. Saya tidak sempat melihat teman-teman saya yang bekerja pada orang lain. Lagi keadaan pada saat itu saya hanya berpikir bagaimana diri saya sendiri. Ya, sama suami saya betul-betul bingung mengatur ini, bahkan orang tua saya pernah menyeletuk dan itu membekas dalam hati saya. Kamu ini sama suamimu bekerjanya rajin sekali, bahkan lembur. Ya, semua pekerjaan A, B, C, D diambilin. Ya, sibuk aja kelihatannya, tapi kok hasilnya nggak ada kelihatan. Kata-katanya nggak marah Bapak Ibu, tapi itu sangat menyinggung sekali. Betul memang, saya baru betul-betul melihat Bapak Ibu, emang benar kenyataannya seperti ini. Ya, bukan berarti orang tua saya nggak kasihan, kan dia melihat Bapak Ibu, dia lihat bantuan bagaimana seperti itu. Itu yang terjadi dan itu yang pertama kali harga diri saya betul-betul jatuh. Ya, saya dan suami. Karena apa? Yang ada pada diri saya ingin membuat mereka bangga dengan apa yang saya lakukan. Saya ingin membalas budi mereka, tapi nggak bisa. Yang ada di pendapat beliau seperti yang beliau jujur katakan tadi, itu sakit sekali. Itu yang saya rasakan pada saat betul-betul jatuh dan pada saat keadaan seperti itu saya berpikir sama suami saya, bagaimana ya, kayaknya kita harus buka satu usaha lain yang bisa menopang kehidupan kita. Usaha yang kalau di satu sisi tidak bagus, ada masalah, kita masih bisa makan dan gak mengalami hal-hal yang seperti ini terus menerus. Ya, kita berpikir, kita survei, kita melihat-lihat, akhirnya ada rumah makan Bapak Ibu. Kita liatin berapa kali rumah makan itu ada aja terus yang beli rame gitu ya. Wah, itu bagus. Saya ingin yang seperti itu, rumah makan. Ya, dengan akhirnya kita ngomong-ngomong dengan modal minjem, ya kira-kira bagaimana nanti kalau kita buka satu rumah makan yang nggak jauh-jauh dari situlah, biar ada istilahnya, ada aura-auranya. Kalau orang nggak mau belanja di sini ya coba belanja di tempat kita. Kita coba Bapak Ibu, kita hitung-hitung. Waduh, dari sewa tempatnya berapa, kemudian beli peralatan-alatannya semuanya. Ya, kalau resiko masakannya sih saya pikir makanan ya kalau nggak laku sekarang diangetin besok juga masih bisa dijual gitu. Ya itu nggak masalah. Cuman saya kan nggak bisa jamin apakah sekarang saya buka, sekarang juga ada pelanggan. Itu yang tidak saya perhitungkan waktu itu. Jadi akhirnya lama-lama, oh iya ya saya berpikir sama suami saya, wah kalau kayak gini gimana. Pada saat saya pengen buka usaha A, buka usaha B, segala macam Bapak Ibu. Ya suplai barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, kemudian tepung, minyak, saya lakukan. Ya, karena itu saya pikir bidang kehidupan untuk makanan, baik keadaan sulit maupun tidak sulit, mereka pasti butuh itu. Ya, itu yang saya lakukan. Dan pada saat seperti itu datang seseorang yang beliau menawarkan, katanya pengen mau ngajak kita berbisnis. Saya heran Bapak Ibu. Ya, beliau orang yang sudah sukses. Saat kita jatuh pun beliau keadaannya masih bagus. Saya sering minjam uang sama beliau juga. Pinjam Bapak Ibu. Ya, sama saudara pun kita pinjam, seperti itu nggak ada, wah minta gitu. Bagi saya dan Pak Doni ini boleh dibilang, wah jangan sampai kayak gitu, kita harus pinjam. Ya, pinjam untuk usaha, alasan yang pasti. Ya, dan saya melihat beliau bilang, nelpon suami saya, ngajak kerjasama, usaha. Waduh seneng banget, ya tidak terbayang kalau ternyata usahanya adalah MLM Bapak Ibu, waduh. Tidak dibayangkan, saya semangat Bapak Ibu awalnya. Suami bilang, waduh kalau MLM mah najis teralala katanya. Wah,
Wah itu Bapak Ibu, wah kenapa? Wajar beliau mengatakan seperti tadi, beliau bilang kan, di sebelah rumah saya tuh ada hotel yang gede banget. Nah hotel itu ada pertemuan-pertemuan yang dimana mereka selalu bikin ribut. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya tapi ulang lagi naik motor. Wah ya kemudian besok-besoknya itu lagi. Dan saya bisa melihat kalau bisnis seperti ini yang ditawarin, ini kapan suksesnya? Terus lagian kenapa juga beliau ini sudah bagus-bagus, kenapa juga jalankan usaha yang seperti ini gitu. Ya, terus ngajak kerjasama lagi sama kita, pengalaman aja beliau nggak punya di bidang usaha seperti ini, terus ngajak kerjasama. Ini sih dalam pikiran saya mau narik, tapi rasanya kita kalau gagal kecemplung bareng-bareng saya bilang gitu. Ya udahlah nggak usah, akhirnya Pak Doni ya suami saya waktu itu bawa majalah, saya pikir udah nggak ada duit beli-beli majalah macam-macam. Majalahnya saya ambil, udah lempar gitu aja. Set, nah naruh gitu Bapak Ibu. Udah dilempar nggak perlu dibaca lagi. Saya kembali ya dengan rutinitas yang biasa ya, sibuk mikirin bayar tagihan dari mana dengan duit yang pas-pasan tadi. Ya karena lagi santai sudah ngurusin anak semuanya udah beres. Saya iseng-iseng ambil majalah itu lagi. Saya coba lihat. Kemudian di sana saya mulai membaca, waduh ada halaman yang menarik. Pertama yang saya lihat adalah gambar wanitanya. Muda, cantik. Nah itu yang saya lihat, keren sekali. Terus di bawahnya tulisnya, wanita muda sukses kaya raya. Wah ini pakai apa ya dia ya? Wah saya lihat pakai cara apa? Kendaraan usaha apa? Bisnis apa? Saya baca. Yang lebih luar biasa lagi belum pernah punya pengalaman kerja. Tapi memiliki penghasilan puluhan juta rupiah. Mendapatkan atau memiliki mobil seharga 400 juta. Masih muda luar biasa. Persis seperti hari ini Anda lihat saudara Yunus kalau itu laki-laki. Saya melihat itu adalah wanita Bapak Ibu. Ya, wanita itu adalah Ibu Livia Helen yang begitu menginspirasi saya. Kok ada zaman sekarang di mana orang-orang adalah masanya bingung, sulit cari penghasilan. Nah ini muda kaya raya, penghasilan setiap bulan nggak bisa disetor puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Ini pakai cara apa? Saya teliti sampai selesai sampai akhir. Ternyata sama, pakai kendaraan persis yang seperti Pak Heru bilang. Saya mulai sedikitnya. Saya mengerti, beliau adalah orang bisnis Bapak Ibu. Bisnis beliau sudah puluhan tahun, itu pun membeli mobil harus kredit. Hari ini saya melihat seorang Livia Helen masih begitu sangat muda, punya mobil mewah, itu semuanya cash, tidak perlu bayar. Dan ditambah lagi punya penghasilan puluhan juta, tidak perlu kerja. Waduh, connect Bapak Ibu, langsung nyambung. Ya, saya coba hubungin Ibu Sri Darmayanti, ya waktu itu saya... Kalau nanya sama suami saya percuma Bapak Ibu. Waktu itu karena beliau begitu negatifnya gitu ya. Jadi saya telepon Bu Sri Darmayanti, Bu nih gimana nih? Ya tolong dong dijelasin, wah ini bagus nih. Kamu kalau nggak percaya datanya kamu bisa lihat di internet. Ya semuanya kamu bisa baca datanya bahwa bisnis ini luar biasa. Bukan cuma satu Livia Helen. Tapi ada banyak orang yang sudah sukses di Indonesia bahkan. Oh iya, wah saya mulai lihat lagi. Saya temui Ibu Sri Darmayanti. Dan saya tanya ya bagaimana menjalankannya. Apakah sulit, terus berapa modalnya biasanya. Kapan balik modalnya ya. Terus bagaimana, berapa lama buat sukses. Itu yang saya tanya, karena dimanapun kita nggak bisa Bapak Ibu. Langsung bergabung, mau dapatin sesuatu tanpa ngerti ini apa. Ya, kemudian berapa modalnya, kapan suksesnya, caranya gimana. Ya itu di awal itu saya gali. Wah saya langsung berpikir kalau cuman begini caranya, saya juga bisa. Nah seperti itu Bapak Ibu, coba lagi. Akhirnya saya bergabung dan suami saya bilang ya udah kamu duluan deh. Karena apa? Beliau juga dikejar-kejar ternyata. Karena Bapak Heru Kunchoro waktu itu menelpon Pak Doni untuk mengajak bisnis. Jadi Pak Doni itu selalu dikejar sama Pak Heru. Ditelepon gimana udah dipelajarin. Nah lama-lama beliau juga enak gitu. Setiap kali ditelepon bilang gak ada. Ya menurut beliau kalau saya gabung ya itu hanya demi uang keamanan sajalah biar gak dicari-cari gitu Bapak Ibu ya. Nah itu kan menurut Pak Doni, menurut saya agak sedikit berbeda. Sedikit wah ini ada celah untuk kita bisa merubah masa depan. Ya saya coba ambil kemudian masalah timbul Bapak Ibu, modalnya gak sedikit. Bagi saya waktu itu saya gak bisa minta sama suami saya sendiri tidak punya uang sebanyak itu secara pribadi. 2 juta bagi saya itu cukup banyak.
Ya, 2 juta itu bagi saya cukup banyak, saya harus pinjam Bapak Ibu. Saya pinjam uangnya karena Bu Sudarmayanti mengajarkan saya bagaimana cara untuk membayar, kalau kita punya pinjaman untuk masuk di usaha ini, bagaimana cara untuk mengembalikannya. Itu yang penting bagi saya. Caranya ada. Kalau caranya ada, siapapun kita, kalau mau kerja pasti bisa. Modal 2 juta bukan masalah. Seperti itu. Ya, caranya gampang. Di luaran untuk 2 juta pun kadang-kadang gak ada artinya, hilang begitu saja. Atau salah beli apa, atau nilainya juga 2 juta gak jadi sebuah bisnis. Betul, di bisnis ini gampang. Ya, 2 juta itu gampang. Dengan cari 4 orang aja gampang. Wah, itu caranya. Saya coba Bapak Ibu. Ya, saya coba pada saat itu saya masih kerjakan sendiri. Ya, dengan suami saya sedikit mengizinkan, sedikit dilepas tapi ekornya dipegang. Wah, gitu maksudnya. Gak boleh terlalu aktif Bapak Ibu. Wajar, saya punya anak waktu itu 3, masih 3 ya. Semuanya masih kecil-kecil. Saya enggak bisa bayar pembantu rumah tangga. Ya, jadi enggak bisa Bapak Ibu. Saya begitu selesai langsung, begitu bangun pagi langsung presentasi, enggak bisa. Ya, yang saya lakukan adalah ya sekenanya aja. Sekenanya dibantu sama pen. Ya, apalagi waktu di awal-awal pada saat saya jalankan usaha ini Bapak Ibu. Saya presentasi, yang saya cari goal settingnya adalah semua orang yang sakit. Wah, siapa yang sakit saya datengin, mau saya tawarin produknya. Ya maklum ya, ini adalah bisnis MLM saya yang pertama dan saya tahunya itu. Ya begitu ada kabar orang sakit, sebenarnya harusnya sedih Bapak Ibu ya. Saya senang waktu itu Bapak Ibu. Wah, ini peluang gitu. Loh, iya Bapak Ibu, tapi dalam hati niatnya mau menolong kan, ya mau menolong kasih solusi. Benar, yang saya cari-cari itu ternyata ya di awal walaupun pengetahuannya minim, bayangkan penyakit asma itu adalah penyakit tahunan ya. Dengan bisnis ini kemudian mereka masuk belanja dapat harga murah, terapi 1, 2, 3 bulan sembuh total. Daripada 5 tahun mending 3 bulan kan. Itu solusi mereka beli. Bagi saya itu bukan akalin orang. Karena ini benar. Nah ternyata ada 1 orang yang sakit asam urat. Ya saya lihat beliau gak bisa jalan. Kebetulan waktu itu saya sedang ke hotel ya sama Pak Doni. Ada kerjaan untuk furniture. Ya beliau jalannya agak diseret gitu. Ternyata beliau sakit asam urat. Ya saya coba jelasin ini Pak. Nih karena gini, kasihan saya Bapak Ibu. Karena jadi purchasing biasanya itu harus purchasing hotel untuk ngecek harga dan lain sebagainya. Kadang ngecek sana ke sini, dia mesti jalan. Hotel di Bali luas-luas banget Bapak Ibu. Ya jadi dia mesti jalan dan dia selalu mengeluh. Dan kami tawarkan ini, mereka juga nggak percaya sama saya secara langsung ya. Saya usaha furniture, kursi, sekarang nawarin obat kan jauh gitu Bapak Ibu ya. Nggak percaya dia, terus bagaimana caranya? Ya saya pinjamkan buku, ini Pak baca dulu buku kesaksian yang ada orang sakit asam urat sembuh. 1 buku saya pinjemin ya nggak langsung join Bapak Ibu. Ya itu bagusnya nggak langsung join. Ini yang bagus-bagus nggak langsung join. Kemudian dia baca besoknya dia telepon. Saya coba dong tolong diterangin ini kegunaan produk-produknya buat apa aja. Dan kenapa dia bisa menyembuhkan. Wah saya kaget ini pengalaman saya, pengalaman berat maksudnya. Harus ngejelasin sementara saya baru. Ya saya hanya pegang buku spesifikasi produk saya bawa, saya jelaskan begini-begini semua sambil baca Bapak Ibu, itu yang saya lakukan karena betul saya nggak bisa. Kalau saya sok pinter, dia tahu betul profesi saya apa. Ya saya biasa ngerjain interior, ngerjain furniture untuk hotel, proyek-proyek kamar, gambar dan lain sebagainya. Lah sekarang suruh jualan obat. Kalau saya terlalu pinter, justru dia pasti nggak mau gitu. Karena wah ini pasti ngada-ngada ya. Saya bicara pakai data, buku ya, seperti itu yang saya pakai. Akhirnya oh ya masuk akal. Ya dia saya pesen deh sekian. Tapi bukunya dibawa lagi. Besok bilang, buku juga sakit nih, sakit begini. Beli lagi. Nah Bapak Ibu melalui hal yang seperti itu yang saya lalui, akhirnya mereka bergabung full member bintang 3 dengan membantu menyembuhkan beberapa saudaranya. Bagi saya, memang saya senang ketemu orang sakit yang bisa merupakan peluang bagi saya. Tapi satu goal yang ada di afirmasi pikiran saya juga menolong mereka untuk menemukan solusi sembuh dengan cepat melalui Tiansi. Ya, jadi nggak ada kata-kata mau nipu, mau cari untung dan lain sebagainya nggak ada. Ya, yang seperti itu. Karena kalau kita lakukan terus untung udah dibayar Tiansi Bapak Ibu. Saluran ini yang saya sampaikan pada teman-teman. Ya, kemudian saya presentasi orang lagi, malah menasehati Bapak Ibu. Ya ngapain jalankan bisnis ginian sekarang? Ya kan sudah bagus usaha setiap hari jalan dalam hati saya. Emang kelihatannya jalan. Ya tapi hasilnya betul-betul tidak jalan. Ya gini aja terus gak kemana-mana gitu. Ya orang lain melihat berbeda. Mereka kadang-kadang bilang akhirnya. Kan sayang usahamu yang dulu ditinggalin udah lama.
Sudah sekian tahun lalu kamu tinggal. Sekarang jalankan usaha yang seperti ini. Mulai yang baru lagi. Wah, kalau seperti itu bagaimana kamu bisa sukses? Oh, ini kan beda. Nah, banyak Bapak Ibu yang menasehati seperti itu. Pada saat saya mulai menjalankan di awal, yang tadi saya bilang suami saya betul-betul tidak setuju untuk jalankan usaha ini karena paradigma beliau masih berbeda. Ya, saya tidak bisa merayu. Ayo dong suamiku sayang, izinkan aku jalankan usaha ini demi masa depan. Nggak bisa Bapak Ibu. Ayo dong aku sediakan makanan yang enak. Nggak bisa. Supaya saya bisa keluar rumah, nggak bisa. Yang bisa membuat dia tergerak adalah sebuah bukti penghasilan bahwa bisnis ini adalah memang bisnis, bukan main-main. Ya itu Bapak Ibu. Bukti itu penting. Nggak bisa Anda merayu suami Anda. Karena memang betul. Kalau kita sebagai istri, kita di luar keluyuran yang tidak jelas, beliau juga punya tanggung jawab gitu Bapak Ibu. Kemudian kita keluar rumah, sementara di rumah kita masih berantakan banget. Ya, makanan belum beres, anak masih pada nggak karu-karuan, nggak keurus dan lain sebagainya. Wajar, kalau suami Anda marah, itu wajar. Kalau melarang, itu wajar. Ya, pada saat jalankan usaha ini yang saya lakukan adalah atur waktu. Jadi kalau kita mau lakukan usaha ini, ya kita harus atur waktu seperti yang saya lakukan di awal Bapak Ibu. Pagi-pagi saya bangun ya, kalau saya mulai bersihkan, kan dulu belum ada pembantu. Jadi kalau saya bersihkan semua lantai, kamar, atau mulai menyiapkan makanan, yang ada di pikiran saya bukan di makanan itu. Bukan dia bagaimana hasil sapunya membersihkan kolong-kolong meja, bukan itu yang saya pikirkan. Ada kotoran di sana, enggak. Yang saya pikirkan siapa yang di prospek sekarang. Sekarang buat janji dengan siapa, itu Bapak Ibu. Ya. Rumahnya di mana, jadi sambil nyapu, sambil mikirin itu, sambil nyapu, sambil dengerin apa gitu Bapak Ibu, dengerin Neti. Ada kaset-kaset positif yang bagus, ya kemudian ada buku-buku yang kadang-kadang pada saat saya santai saya baca. Di awal saya perlu sadar siapa saya Bapak Ibu. Usaha ini adalah usaha yang baru bagi saya Bapak Ibu, jadi nggak bisa saya pakai jurus saya di furniture untuk gambar 3 dimensi dan jalankan usaha ini dengan cara itu, nggak bisa. Memenangkan klien saya, proyek dan lain sebagainya dengan jalankan bisnis ini nggak sama persis. Di bisnis ini kita bicara tulus dengan hati. Ya, dengan hati Bapak Ibu, pada saat setiap orang yang kita lihat, kita nggak bisa cuma bicara untung. Nggak mungkin kita bisa closing. Kalaupun closing, selesai sampai di situ, mungkin mereka nggak enak sama Anda, ya, atau Anda sekedar orientasi di materi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara hati dan lain sebagainya, dan merasakan bagaimana sih sebenarnya kesulitan dia, ya masalah-masalah dia, itu kita follow up-nya pun terus aja follow up, jengkel juga enggak gitu Bu. Kalau mereka menolak, jalankan usaha ini sedang kita sudah presentasi keras-keras. Yang ada di pikiran saya adalah mereka belum beruntung. Cuman itu aja Bapak Ibu. Enggak ada lain. Jelaskan lagi, kasihani Bapak Ibu. Ya saya kasihani pada mereka pada saat mereka belum melihat peluang ini. Ya saya presentasi terus, saya belajar dan saya harus baca buku, ikuti caranya yang benar dan saya betul-betul tidak mau buang-buang waktu. Ya nggak mau, disuruh A ya A, disuruh B ya B, ya apalagi di Bali Bapak Ibu. Ya upline saya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, beliau adalah Bapak Heru Kuncoro. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Beliau tahu, beliau sudah luar biasa sukses. Dan beliau jalankan usaha ini itu bukan hanya sekedar untuk cari uang. Sukses di keluarga besar kami cuman beliau. Yang banyak punya usaha, properti dan lain sebagainya, bengkel dan banyak Bapak Ibu. Tapi beliau juga risih, banyak yang pinjemin duit. Ya, habis itu melihat banyak keluarganya yang juga nggak berhasil. Dan melalui peluang ini beliau bisa sukses karena beliau bisa menyukseskan kami semua. Dan itu tercapai Bapak Ibu melalui usaha ini. Ya, bukan cuma berorientasi uang pasti Anda dapatkan di bisnis ini. Kalau Anda berniat betul-betul dengan membantu orang lain. Dan itu terbukti Bapak Ibu, banyak hal sudah terjadi. Ya, saya mengikuti apa yang beliau katakan. Ya, di awal, bahkan harus hadir pertemuan. Ya, saya minta izin sama suami saya aja nggak bisa pertemuan Bapak Ibu. Karena apa? Malam hari, ya saya mengerti jam 7 pulangnya jam 10. Karena waktu itu anak saya harus istilahnya ada susu, pakai susu botol seperti itu dan saya harus temani dia tidur. Saat itu saya nggak ada di sana dan yang ada ya suami saya. Kadang-kadang rewel dan lain sebagainya itu hal terjadi biasa. Ya sehingga beliau nggak ngizinin saya. Ya mau nggak mau Bapak Ibu, kita bilang. Akhirnya saya bilang sama Pak Heru, seandainya saya jalankan usaha ini berdua sama suami saya, mungkin
penghasilan saya bisa lebih besar sehingga saya bisa menggaji beberapa pembantu, di mana saya bisa mendelegasikan beberapa pekerjaan saya, karena betul pekerjaan ibu rumah tangga itu memang harus selesai semuanya. Tapi kita harus pilah-pilah Bapak Ibu, mana yang penting yang harus betul-betul kita gantikan dan tidak tergantikan oleh pembantu, yaitu urusan dengan anak ya dan lain sebagainya, itu adalah harus kita lakukan sendiri. Tapi untuk urusan cuci mencuci ya, masak memasak, saya yakin suami Anda nggak akan perlu minta Anda harus masak dulu, membersihkan rumah terus, itu enggak ya. Jadi itu yang saya delegasikan kepada mereka yang bisa untuk mengurus itu semua. Ya, memenuhi makannya anak-anak saya dengan jadwal jam-jam yang sudah kita buat seperti itu ya. Ini yang kita lakukan, delegasikan Bapak Ibu, dan itu memang harus dibayar. Mereka harus dibayar, dan caranya kita harus kerjasama dengan suami. Di sini saya minta tolong Pak Heru untuk follow up Pak Doni. Ya, akhirnya beliau dikejar sampai beliau alasan mandi, dikejar sama Pak Heru, ditungguin di depan kamar mandi. Kalau di dalam kamar mandi kan pasti keluar ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin 2 hari di kamar mandi. Pasti keluar. Ya, akhirnya diajak ke pertemuan. Ya, lihat dulu pertemuannya. Ya, lihat seperti ini, lihat maksudnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian kurang jelas lagi Pak Doni diajak ke Surabaya. Lihat Pak Luis Tendean, dengarkan Pak Luis Tendean. Nah, semuanya Bapak Ibu, mulai dari sana beliau klik. Dan akhirnya kita jalankan usaha ini berdua. Saya jalankan usaha ini dengan suami saya dan itu enak banget Bapak Ibu. Ya, teman-teman dia adalah teman-teman saya. Nggak ada rasa cemburu lagi Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin saya pulang malam mungkin aja. Ya, itu mungkin Bapak Ibu. Ya, saya rasa suami Anda yang normal juga pasti begitu. Ya, hari ini kalau kita punya teman-teman adalah teman-teman kita dan sama jalankan usaha ini, ya sama-sama, bahkan kita lebih care sekali dengan mereka, ya mereka yang sedang berjuang seperti itu. Ya, di sini enak sekali kalau kita jalankan usaha ini berdua dengan suami. Kita bisa memiliki penghasilan besar, ya kemudian kita bisa mendelegasikan pekerjaan kita tadi, ya kemudian ya kita bisa lebih memberikan pendidikan dan lain sebagainya kepada anak kita, sesuatu yang lebih berkualitas. Masalah keuangan sedikit-sedikit demi sedikit mulai ada gitu ya. Ya, tapi tidak sampai di situ masalahnya Bapak Ibu. Ada lagi masalah baru. Pada saat saya awal presentasi, saudara saya tidak ada satupun yang mau bergabung. Kakak saya tidak mau, orang tua saya tidak mau, saudara saya tidak ada yang mau. Itu yang terjadi di awal. Bagi saya tidak penting. Ini adalah masa depan saya. Pada saat saya sulit, tidak semua langsung memberikan sesuatu kepada saya. Ini pakai, tidak perlu kembali. Ini dan lain sebagainya. Dan ini buat kamu semuanya. Tidak semua seperti itu. Jadi hidup bagi saya, harga diri, penghargaan tidak bisa diberikan oleh orang lain, tapi harus dicari sendiri Bapak Ibu. Jadi kenapa mikirin orang lain gitu ya? Ya, yang ada di pikiran saya, suatu saat, bukan hari ini, suatu saat mereka pasti akan mengerti saya sedang melakukan apa, untuk siapa. Dan itu yang bisa menjawab adalah waktu, bukan sekarang. Dan saya menuntut mereka mengerti, nanti akhirnya kita bermusuhan Bapak Ibu. Apalagi dengan saudara, ya enggak apa-apalah, itu adalah haknya. Ya, orang tua saya juga mulai menyatakan sama pada suami saya. Kenapa kamu tinggalkan usaha ini? Usaha furniture interior, karena begitu dia aktif, dia tidak mengurusi 100% furniture dan interior kita, ya. Dia jalankan usaha ini, bangun home meeting, OPP, kemana-mana seperti itu. Ya, terus memang order kami kita kurangi supaya jangan tambah bikin repot maksudnya ya. Jadi kita betul-betul seleksi. Kalau nggak untungnya bagus, nggak usah diambil lah. Daripada kerja bakti. Ya, kerja kelihatannya tapi nggak ada hasilnya. Itu sih zaman tahun 2 dulu. Ya, kerja keras kelihatan tapi untung sedikit diperjuangkan. Mending kasih orang yang minat aja. Yang kita yang nggak usah. Kalau emang bagus benar, ini bagus baru kita ambil. Nah, kemudian dari sana Bapak Ibu kita lakukan usaha ini bersama-sama. Beliau oleh orang tua saya pun dikatakan seperti ini masih. Kenapa? Usaha yang sudah bagus, ya kamu tinggalkan. Ya sebenarnya usaha ini harus kamu jalankan terus. Usaha ini biar diurusin satu saja. Apakah kita harus istilahnya mengikuti yang A, yang B atau yang C? Ya pada saat komentar banyak dari saudara, dari mereka, apalagi ibu, bapak seperti itu, mereka begitu peduli Bapak Ibu. Dari sisi pandangan mereka, memang betul. Ya dari sisi pandangan mereka, paradigma mereka, itulah yang mereka lihat. Usaha konvensional begini. Usaha MLM begini. Ya kita tidak bisa mengcounter. Wah ini salah, saya harus begini. Saya nggak kasih aja saya waktu. Biar kita bisa kerjakan lebih serius ya. Kemudian kalau saya harus keluar kota, saya minta bantuan justru sama mereka, orang-orang tua saya. Ya orang tua saya untuk bantu nungguin anak-anak saya di rumah. Yang untuk bantu menjaga saja, yang ngurus itu sudah ada semuanya Bapak Ibu. Kita bekerja sama. Ya saya minta tolong, pada saat saya harus OPP, keluar kota malam-malam walaupun langsung pulang, tetap Bapak Ibu, kita minta tolong. Jadi besar sekali jasa orang tua saya pada usaha ini.
Ya walaupun mereka bilang tidak setuju, tapi dalam hati mereka kita sudah sama-sama komitmen kasih saya waktu. Ya, saya akan buktikan ini bahwa ini betul-betul bagus. Ini bisa saya berubah, kita bisa memiliki hasil yang bagus di sini ya demi masa depan anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu dan mereka mengikuti. Dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Jadi nggak bisa kita bermusuhan kemudian dan lain sebagainya, kita main gap-gap, ya dendam itu sudah nggak ada Bapak Ibu. Ya mungkin karena tipe saya plekmatis, saya senang menyelesaikan masalah semuanya dengan damai. Ya saya akan diam aja di depan beliau, iya tapi di depan belakang beliau saya belok kanan belok kiri yang penting tujuan saya nyampe. Ya biasanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi biarkan semuanya berlalu karena pasti akan ada hasilnya. Dan ingat Bapak Ibu, saya pun tahu persis mereka menunggu. Apakah saya gagal dan suami saya gagal di usaha ini ataukah saya sukses. Perkataan tidak ada Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya sadar betul itu. Mereka yang menolak, teman saya, saudara saya yang menolak dan yang memperingatkan semuanya. Ya, mereka menunggu. Saya akan sukses atau gagal. Dan saya harus menentukan pilihan, saya mau yang mana. Kalau saya mau menentukan sukses, yang hari itu betul-betul saya inginkan, saya mau sukses. Saya tahu usaha konvensional saya seperti apa. Jadi saya lakukan dan saya harus buktikan di depan mereka bahwa saya harus sukses di usaha ini. Itu di awal Bapak Ibu yang menjadi komitmen dan ini harus segera. Ya. Ini yang saya lakukan, jadi proses perjalanan saya jalankan usaha ini ya tidak gampang-gampang aja. Ganjalan dari suami ada, harus ngatur waktu. Ya mengurusi 3 anak saya, kemudian di bintang 7. Ya saya hamil lagi Bapak Ibu, anak saya yang keempat. Pada saat saya hamil Bapak Ibu, apakah saya istirahat di rumah? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya di usaha ini, bisnis ini bergerak dengan momentum. Pada saat grup kita sudah jalan, ya saya sadar betul itu, sering konsultasi dengan upline saya. Kita nggak bisa berhenti Bapak Ibu atau menghentikan apalagi diri kita sendiri. Downline kita mungkin kita pikir dia maklum karena hamil lah ya. Udah nyata banget seperti ini hamil ada buktinya. Ya pasti tenaga dan lain sebagainya mereka akan tahu. Tapi dalam hati mereka tidak menerima sebenarnya. Yang terjadi adalah memang betul. Banyak kalau kita istirahat sebentar dengan 1000 macam alasan. Grup kita sedikit demi sedikit pun akan hilang. Karena momentumnya berbeda. Saat dia perlu kita nggak ada Bapak Ibu. Yang saya menjaga adalah saat mereka perlu saya harus ada. Jadi momentum terjaga terus. Ini yang harus saya lakukan dan saya bekerja sama dengan suami. Kita home meetingnya di rumah. Kalau kemana-mana saya minta antar. Ya OPP Bapak Ibu. Ya buat jas dong, jas buat ibu hamil. Kan nggak seberapa gitu ya. Terus sepatu jangan tinggi-tinggi, bisa, semua bisa diatur kalau Anda tahu tujuan Anda apa. Tidak ada alasan Bapak Ibu. Ya, itu yang saya lakukan. Dan pada saat kehamilan saya, di bulan keempat saya jalan-jalan ke Malaysia. Ya, lihat Pak Heru terima reward waktu itu. Ya saya bawa enjoy aja, 1 bulan, 2 bulan, saya bintang 7. Ya pada saat karena saya mengerti konsep itu, ya. Bintang 7 hamil, kemudian pada saat saya melahirkan, bulan depan saya jadi bintang 8. Itu buktinya momentum itu luar biasa Bapak Ibu. Jangan pernah Anda stuck, berhenti jalankan usaha ini. Karena begitu Anda berhenti, Anda di awalnya aktif, Anda berhenti. Untuk mendorong lagi supaya grup Anda mau, sulitnya 2 kali lipat daripada di awal. Dan ini betul-betul harus kita sadari Bapak Ibu. Ya kalau kita mau punya komitmen yang harus segera diwujudkan, gak ada cara lain. Kenapa saya segera mengejar bintang 8? Saya punya pengeluaran yang jumlahnya sudah saya buat Bapak Ibu. Ya ini semua harus tertutupi, ini semua harus diselesaikan. Sedikit demi sedikit hutang saya di kartu kredit tadi yang pengusaha kelihatannya keren. Satu dompetnya isinya kartu kreditnya ratusan. Ya warnanya merah kuning hijau dan lain sebagainya. Ternyata semuanya itu adalah kartu hutang bukan kartu pemasukan Anda. Ya tapi kalau Anda pintar manfaatkan itu ada baiknya juga. Masalahnya waktu itu saya belum bisa mengelola itu semua. Sehingga itu semua menjadi kartu pengeluaran berat bagi saya. Ya, sedikit demi sedikit kartu itu semuanya saya selesaikan. Pembayarannya Bapak Ibu. Saya tutup. Sempat saya trauma, memang saya tidak pakai kartu kredit sama sekali. Ya, saya cuma pakai kartu ATM aja. Penghasilan dari Tiansi masuk ya keluar, bulan depan masuk lagi. Seperti itu aja Bapak Ibu. Ya, seperti itu dan itu enak sekali. Nah, begitu kita sering keluar negeri dan lain sebagainya, ya kartu kredit penting lah. Ya, kalau Anda mengerti gunanya, itu yang betul-betul bermanfaat. Tapi kalau cuma sekedar kartu gaya, kartu konsumtif, lebih baik jangan dulu.
Ya, itu yang saya dapat pelajarannya. Ya, pada saat saya jalankan usaha ini, ya kembali lagi bagi seorang ibu rumah tangga, pekerjaan apapun yang Anda hari ini punya, keahlian apapun yang hari ini Anda punya, baik dokter, baik rektor, baik dekan, nolkan itu semua dulu. Kalau Anda mau sukses di usaha ini, jadi TK kecil lagi untuk di usaha ini belajarlah dengan unicorn supaya Anda bisa menggunakan tongkat ajaib. Anda akan mengubah apapun yang Anda inginkan. Ya. Kalau kita pakai cara sendiri, Anda sekedar berjualan di usaha ini, memang bisa, bonus memang dapat. Ya, bonus memang dapat, tapi tidak bisa selamanya. Yang kita jalankan usaha ini adalah suatu saat kita di sini, kita di mana-mana, ya kita tetap bisa mendapatkan uang. Hari ini kalau kita punya perusahaan yang besar, ya perusahaan yang besar, bisakah kita meninggalkan usaha itu dalam waktu 2-3 bulan? Kalau itu tidak bersistem Bapak Ibu, tidak bisa kita seperti itu. Pulang dari luar negeri mungkin kita harus periksa semuanya. Ya pekerjaan-pekerjaan kita sudah menumpuk. Ya hari ini kita bekerja sebagai manajer dan lain sebagainya, Anda tahu persis pekerjaan Anda. Ya kami hanya memberikan peluang, ini peluang yang suatu saat akan menjadikan Anda punya banyak waktu, sekaligus punya banyak uang melalui Tiansi dan Unicorn ini Bapak Ibu. Ya, ini bukan cuma satu. Ya. Belajar dengan 7 langkah unicorn ya sedikit demi sedikit 7 langkah itu penting banget. Yang namanya impian itu betul-betul Bapak Ibu. Impian bagi saya itu bukan cuma sekedar materi. Impian saya di garis besar dan tebal itu adalah menyangkut tentang harga diri. Ya harga diri macam-macam Bapak Ibu. Ya membantu orang lain itu harga diri Bapak Ibu, punya uang banyak nggak pernah bantu orang lain sama saja. Sama saja, dan di sini banyak mental perubahan yang kita bisa dapatkan, perubahan macam-macam. Ya untuk menjadi pembicara seperti ini, aduh di awalnya saya pun harus belajar sama Bu Sri Darmayanti. Kalau saya belajar bicara dulu seperti Bu Guru, ya begini. Kebetulan saya punya Ibu Sri Darmayanti, Bapak Heru Kuncoro yang begitu baik. Ya satu sisinya adalah beliau yang betul-betul disiplin, mengajarkan saya bagaimana saya harus disiplin. Tepat waktu, mengikuti role-nya dengan benar, yaitu Bapak Heru Kuncoro. Satu sisi dari sisi Ibu Sri Darmayanti, beliau begitu bijaksana menyelesaikan masalah A, B, dan C, mengajari kita semua seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi beliau sama mengajari kita semua supaya kita bisa maju di usaha ini. Ya, Bapak Ibu jangan kira pada saat Anda jalankan usaha ini, ya kemudian Anda merasa paling hebat. Ya apapun latar belakang Anda. Coba kalau Anda betul-betul ingin mendapatkan impian yang terbesar. Diri sendiri sudah bisa, jangan lupa orang lain yang di belakang kita itu loh. Apakah dia sama hebatnya kayak kita? Padahal kita mau membantu dia. Ya, ini penting banget yang harus kita sadari. Ya siapa mereka, mulai dari mana seragam. Belajar 7 langkah unicorn, peta aset unicorn, semuanya Bapak Ibu pelajarin. Baca bukunya, dengarkan kasetnya. Ya, kalau tidak didengarkan, Anda tidak baca bukunya, Anda tidak hadir ke pertemuan, Anda tidak mengikuti apa kata upline Anda, 1 bulan Anda diskon. Sebenarnya Anda sudah mendiskon impian Anda 1, 2, 3 tahun ke belakang, bukan 1, 2 bulan ke belakang sebenarnya. Ya. Hal-hal prinsip pada saat kita jalankan di usaha ini, teachable Bapak Ibu. Teachable itu modal pertama. Teachable itu modalnya kemudian setelah teachable, kita harus teachable, kita mesti ngapain supaya bisa teachable? Ini penting ya, kita harus rendah hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya rendah hati, wah repot. Kalau kita memiliki kerendahan hati, itu semua menjadi kenikmatan. Enjoy lagi Bapak Ibu melayani orang banyak. Ya. Dan apakah kita punya itu? Ini perlu dipelajari Bapak Ibu. Kerendahan hati ini penting. Kalau enggak punya rendah hati, Anda enggak bisa menerima informasi. Upline kita, upline tertinggi kita, waktu itu adalah Ibu Livia Helen, ya Bapak Ferdinand, aduh Andri Lianto. Wah ini pengalaman kerja enggak punya semua. Mau bicara bisnis apa anak-anak ini? Ya, tapi kalau kita ngomong seperti itu, apakah kita bisa sukses? Enggak bisa. Beliau luar biasa, membuat materi, mengajari kita, ya itu sangat luar biasa. Dan kita tinggal ikuti saja untuk mengikuti itu, untuk kerendahan hati, itu pun saya belajar dari Pak Heru Kuncoro. Saya melihat beliau duduk manis pada saat diajari, saya ikut Bapak Ibu. Suami saya ini yang biasanya kalau ini ndak, seperti itu langsung ninggalin aja, duduk manis, seperti itu Bapak Ibu. Jadi teachable, rendah hati di awal, terpaksa memang. Setelah itu ikuti saja. Apa keberatan kita, apa alasan kita, apa kesulitan kita. Kalau Anda punya tujuan yang jelas, itu semuanya lewat, bukan alasan. Ya, bukan alasan Bapak Ibu. Masalah yang tersulit pun, rendah hati itu sulit Bapak Ibu. Nggak semua orang bisa. Ya, nah Bapak Ibu,
pada saat saya mulai jalankan usaha ini, saya sudah mulai melihat hasilnya Bapak Ibu. Ya, hasil yang pertama yang saya lihat adalah saya punya adik ipar, ya, beliau adalah narkoba Bapak Ibu. Ya, 14 tahun, keren ya jabatannya. 14 tahun itu kerjaannya nyuntik putau selama 14 tahun. Dan itu dilakukannya sendiri di rumah, suntik Bapak Ibu. Nggak perlu makan. Yang penting bisa nyuntik dirinya sendiri 3 kali sehari sudah bagus. Kalau enggak itu ngamuk Bapak Ibu. Ya kalau Anda ketemu seluruh tubuhnya itu sudah penuh dengan tato. Ya di Bali tato itu keren, gambar-gambar tubuh Bapak Ibu. Ya kenapa? Sekedar mencari penghargaan diri. Ya gambar naga, cacing, ulet bulu semuanya ada di situ Bapak Ibu. Wah karena mungkin udah kehabisan gambar yang keren-keren udah habis ya. Yang nemu aja, yang ada feeling ya gambar ulet bulu. Nah bisa Bapak Ibu. Ya penuh sampai ujung-ujung kaki, heran saya. Padahal itu sakit loh Bapak Ibu. Ya tapi dia lakukan itu juga. Ya dan dia nyuntik, dan nyuntik itu bukan cuma sekedar nyuntik isinya air. Nyuntik isinya heroin, putau yang seperti itu, dan itu nilainya mahal Bapak Ibu. Di awal memang gratis katanya. Begitu sudah kena itu beli semuanya. Ya beli semua dan ratusan ribu itu per hari. Ya kita kasihan suami saya apalagi kasihan banget. Ya keluarga besar kita semuanya kasihan. Dan menjengkelkan Bapak Ibu, bayangkan kalau nggak punya duit dia kan nggak kerja, nggak punya duit minta Bapak Ibu. Kalau nggak dikasih nongkrong gitu di bawah kaki neneknya sampai dikasih baru dia pergi. Wah ini tekun banget gitu ya. Tekunnya tapi tekun minta gitu, kalau udah dikasih baru dia pergi. Kalau enggak dikasih dia ngamuk. Wah serem Bapak Ibu. Bahkan Pak Heru bilang kalau sekali lagi diadakan rapat keluarga kita suntik mati aja dia. Wah itu ngeri banget Bapak Ibu. Itu karena apa Bapak Ibu? Bukan cuma itu saja. Ya itu sudah pernah dipenjara 2 kali. Bukan karena pengedar, bukan Bapak Ibu. Ya itu hanya karena pakai putau. Kita bukan kasihan, makannya begitu rapat. Itulah omongan Pak Heru. Seandainya sekali lagi diadakan rapat, kalau nggak berubah orang ini kita suntik mati aja. Gitu Bapak Ibu. Karena jengkelin banget. Nah melalui usaha ini, pada saat dia sedang asik main-main seperti itu, saya dan suami saya berpikir kita bangun aset. Aset untuk anak-anak kita, aset juga buat dia. Seenggak benernya orang, suatu saat pasti akan ada titik jenuh. Masalahnya, siapa yang mau menerima dia? Ya, pada saat dia ingin berbalik, apa yang sudah kita siapkan? Apakah kita bisa menerima dia? Apakah masyarakat percaya dengan dia? Enggak bisa. Akhirnya suami saya mengambil langkah yang bagus, ya. Beliau dijoinkan, Pak Beni itu dijoinkan, ya, join Tiansi, dan kita jalankan bisnisnya. Saya jalankan, kita bangun berdua di bawah usahanya, di bawah kaki jalur Pak Beni sampai beliau. Begitu sadar beliau sudah bintang 5. Dan luar biasanya Bapak Ibu, begitu dia ngerti dia sudah posisi bintang 5, dia datang ke pertemuan, dia punya beberapa grup baru yang ada di sana. Dia merasa menjadi contohnya, teman-teman semua mendukung saat dia maju walaupun kadang agak lemot ya, lemah otak. Jadi kadang-kadang omongan sama pikirannya, kadang-kadang pikirannya udah nyampe omongannya belum keluar gitu loh Bapak. Jadi gitu kalau ngomong, tapi luar biasa, kalau mau Bapak Ibu lakukan terus, dan beliau lakukan terus. Bangun grup di Madiun, dari Madiun nembus Hong Kong Bapak Ibu. Hari ini grupnya besar di Madiun dan di Hong Kong. Dan hari ini beliau bintang 7, narkoba bintang 7 di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Keren banget. Ya, kalau Anda buka jasnya, buka bajunya dan dia balik ke sini, woi gambar di belakangnya ini penuh Bapak Ibu. Ya seperti itu, suatu saat nih kok dia vision seminar nggak usah pakai baju aja ya. Nah, ini bukti bukan siapa-siapa, latar belakang nggak benar, hanya karena bisnis ini kita bisa menolong banyak orang. Dan berapa banyak orang seperti itu ada di Indonesia Bapak Ibu. Melalui tangan Anda semuanya bisa berubah Bapak Ibu. Itu pasti. Saya sudah bisa buktikan ini. Di Bali banyak banget. Ya kita akan lihat Pak, bisa slide-nya Pak. Nah dari bisnis ini saya punya banyak sekali teman-teman yang sudah mulai berubah Bapak Ibu. Bahkan hari ini luar biasanya Bapak Ibu. Ya mereka semua itu sudah berubah hidupnya. Dari yang biasa naik motor saja Bapak Ibu. Naik motor, hujan-hujanan, pakai jas hujan, motor mogok, motor kempes dan lain sebagainya. Jalankan usaha ini dengan motivasi utama adalah saya ingin membantu orang tua saya Bu. Saya melihat mereka luar biasa kerja keras. Saya mau mempensiunkan mereka. Mereka kerja keras. Bintang 6 itu sudah bisa beli Yaris, bisa beli mobil dari bisnis ini Bapak Ibu. Bintang 6 di Bali.
Impian saya satu Bapak Ibu. Karena pada saat saya kuliah saya melihat banyak teman-teman saya yang tadi begitu tamat tidak langsung seprofesi mereka pekerjaannya. Pertanian mestinya di pertanian gitu ya. Ini enggak. Mereka harus bekerja di bank di mana dan kadang-kadang kalau mereka tidak mau bekerja mereka terpaksa menjadi pengangguran. Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan ini. Saya nggak ngerti caranya gimana. Ya karena angka pengangguran itu dari tahun ke tahun tuh makin banyak, makin meningkat. Solusi penyelesaiannya kita nggak tahu. Ya saya berpikir bahwa ini solusi. Mahasiswa pada saat selesai kuliah itu bukan menjadi pengangguran atau cuma bawa map. Anda sudah harusnya punya bisnis sendiri. Bisnis apapun yang akan bisa menjamin masa depan Anda. Itu harusnya. Itu ada di pikiran Bapak Ibu. Cuman gak ngerti gimana. Ya mahasiswa kan kadang-kadang ya pinter lah ya. Image-nya S1 apalagi ya. S2 dan lain sebagainya. Nah kemudian kebetulan pada saat jalan kan usaha ini. Ya, dari jalur saya yang baru ya. Jalur keempat ada seorang dekan Bapak Ibu. Dekan Fakultas Ekonomi Udayana. Beliau akuntan publik. Beliau juga seorang pengusaha vanili, eksportir. Ya beliau pemilik salah satu bank di Bali. Pada saat beliau menjadi dekan. Pada saat semua orang berbahagia mengenakan toga. Pada saat hari kemenangan justru beliau menangis. Karena sebagai akuntan publik beliau begitu melihat ini adalah angka pengangguran berikutnya. Dan melalui beliau Bapak Ibu, ya melalui beliau Tiansi itu akan masuk ke kampus dengan resmi Bapak Ibu. Pak Luis Tandian pun nanti akan datang ke kampus-kampus. Ini bisnis entrepreneurship yang beliau tawarkan, luar biasa. Ya, jadi kita sekarang bukan bekerja dengan orang yang istilahnya hanya kalangan bawah. Kita semua sedang menarik orang yang kalangan atas untuk membantu yang bisa langsung merangkul begitu banyak orang. Dan beliau kemarin langsung datang menemui Pak Luis Tendian di Surabaya. Ya, Bapak Dekan ini luar biasa. Beliau adalah gelarnya Bapak Ibu ya, saya bacakan. Profesor Dr. Wayan Ramanta SEMMAK. Ayo, kurang apa lagi Bapak Ibu? Ya. Gelarnya banyak, jabatannya besar. Kenapa beliau jalankan ini? Bukan cuma sekedar uang. Beliau bilang melalui tangan saya akan ada banyak mahasiswa yang tertolong hidupnya. Wah keren Bapak Ibu ya. Wih saya merinding dengernya Bapak Ibu karena saya tahu beliau itu sudah luar biasa. Rumahnya 5 hektar Bapak Ibu. Satu kawasan rumah 5 hektar, ada villa, ada lain-lain, ada kantor gede banget. Ya dan saya presentasi dengan dia closingnya jam 12:30 malam. Beliau bilang, Pak saya OPP, ya saya selesai OPP harus hari ini. Ya hari ini saya ke sana jam 12:30 malam dengan suami saya, dengan donen saya satunya, ya ke sana. Dalam hati beliau, jam berapapun Anda datang, saya akan tunggu karena hari ini saya punya waktu. Itulah Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan orang-orang seperti itu di jalur-jalur manapun kalau Anda punya visi yang jelas. Tuhan tahu semuanya akan tercapai. Ya. Tinggal ngomong Bapak Ibu, ngomong sama Tuhan Bapak Ibu. Ya ngomong sama Tuhan, Tuhan akan kasih jalannya. Seperti itu. Dan beliau suami istri jalan. Ya ada banyak pengusaha, ya orang biasa-biasa juga. Ada pengusaha perak, saya tahu di balik mereka yang terwakili di situ. Ya akan ada banyak sekali orang sukses. Bapak Ibu seperti itulah. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri melalui usaha ini. Ya bisa ke Singapura, ke China ya seperti itu. Malaysia, Bapak Ibu itu menyenangkan sekali. Ya next Pak. Nah ini waktu saya dapat hadiah dari Tiansi. Ya Netpi ke Hong Kong Disneyland ya saya jalan-jalan sama suami saya. Next Pak. Nah ini ke China, saya melihat bagaimana perusahaan Tiansi, pabrik yang besar tadi itu sudah berdiri Bapak Ibu, yang Anda lihat di klip tadi itu. Ya dan kita mengadakan convention di sana. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pada saat saya jalani proses di usaha ini, saya tadi cerita saya hamil di usia 7 bulan. Ya saya hamil di usia 7 bulan, ya di bintang 7, kehamilan saya 4 bulan, saya menghadiri Pak Heru mendapatkan reward di Malaysia. Pada saat saya hadir di sana, saya melihat Pak Heru melambaikan kunci kemenangan seperti ini Bapak Ibu. Dia ngambil kunci dan dia bagikan pada kami. Saya duduk tribun di ujung-ujung sana. Saat itulah keyakinan saya betul-betul Bapak Ibu. Betul-betul yakin. Setelah upline saya, hari ini beliau menjadi buktinya. Setelah Pak Heru Kencoro berikutnya adalah saya. Itu dalam hati Bapak Ibu. Ya, itu yang saya ucapkan.
Keyakinan itu timbul kalau kita melihat upline kita Bapak Ibu mendapatkan. Karena apa? Beliau melakukan apa, kita juga melakukan sama Bapak Ibu. Melihat beliau presentasi, saya presentasi. Beliau begini, saya begini, seperti itu Bapak Ibu. Kalau beliau sampai dapat, kita berikutnya. Dan yakin Bapak Ibu. Ya, tahun 2005 saya ke Malaysia. Tahun 2005 bulan Januari. September 2006 inilah gambarnya Bapak Ibu. Kita menjadi pemenang di Jakarta Bapak Ibu. Saya mendapatkan mercy dari Tiansi. Ya, saya sedikit cerita tentang orang-orang yang ada di klip ini. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada mereka. Ya, ada Ibu Sri Darmayanti, ya, dan ada Pak Iwan Dharma Putra. Ya, hari ini beliau God Lion. Itu pada saat beliau menerima kapal pesiar. Ya, hari ini beliau sudah menerima pesawat terbang. Ya, Bapak Ibu, kita berjuang sama-sama di awal. Kita sama-sama bukan orang network, orang MLM. Ini adalah sama-sama MLM kita yang pertama. Kita berjuang, kita rabasutan dengan menggunakan sistem. Tiansi sudah banyak di Bali, dari tahun 2000 sudah ada. Tapi tidak ke sistem. Dan mulai dari kita lakukan ke sistem. Sulit, itu biasa Bapak Ibu. Kalau kita tahu hasilnya. Ya kita jalankan sama-sama seperti ini, kemenangan pun bisa sama-sama. Ya, ada Pak Heru Kunchoro, saat saya betul-betul nggak bisa jalankan usaha ini, saat saya benar-benar down, beliau menarik saya bersama suami saya. Jujur tanpa beliau, tanpa upline yang ngotot, upline yang menarik pada saat saya jatuh, upline yang selalu menyejukkan pada saat saya betul-betul marah, ya, atau istilahnya kehilangan downline dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang menghibur. Ya, Ibu Sri Darmayanti juga. Dan satu lagi di sana ada gambar suami saya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus sekali pada beliau. Ya, karena pada saat jalankan usaha ini jujur kita selalu sama-sama. Kita mengurus sama-sama sendiri dan beliau mau melakukan kerendahan hati yang seperti itu, mau belajar, mau menemani ke sana ke sini saat saya tidak bisa, beliau bisa bantu. Ya, kita bisa bekerja sama di sini Bapak Ibu. Tanpa suami saya, tanpa upline saya, mungkin dari dulu kalau mereka negatif terus-terus seperti itu, lama-lama juga mungkin mundur. Atau impian saya bisa lama tercapai Bapak Ibu, tercapai tapi lama. Tapi dengan mereka semua kompak, mereka membantu, ya akhirnya kita bisa sukses bersama dalam waktu singkat Bapak Ibu. Ya, dan reward ini hanya saya dapatkan kurang lebih 2 tahun 8 bulan saja. 2 tahun saja di Bintang 8 bulan kemudian saya dapatkan reward ini di Jakarta. Bapak Ibu, kita bisa lihat lagi Pak. Inilah mercy saya Bapak Ibu. Ya, bukan mobilnya, memang mobilnya keren Bapak Ibu. Siapa yang nggak mau dikasih? Tapi di balik mobil itu Bapak Ibu, ada banyak orang yang sudah berubah hidupnya. Mereka dari tidak punya, yang tadi saya bilang mereka berubah. TKW Bapak Ibu, downline saya TKW di Hong Kong itu banyak. Dan bayangkan mereka kerja di sana, mereka mengumpulkan uang dan mereka kirimkan ke Indonesia. Nah, pada saat dia lakukan bisnis ini di sana Bapak Ibu, dia bersusah payah di Hong Kong itu. Orang keluar cuma 1 minggu 1 kali, cuman hari Minggu. Dan di sana banyak sudah bintang 6 Bapak Ibu, karena mereka punya komitmen, punya tujuan. Sekarang memang saya TKW, bekerja di sini. Suatu saat saya kembali ke Hong Kong bukan sebagai TKW, tapi menolong para TKW Bapak Ibu. Nah, itu mulia bukan? Ya, yang selama ini kita cuma berpikir pribadi. Tapi lama-lama semua kita bisa dapatkan. Nah, mercy ini seperti itu Bapak Ibu. Simbol sebagai kemenangan banyak orang yang ada di belakangnya. Banyak orang berubah hidupnya. Berikut akan ada mercy-mercy baru bermunculan. Ya, saya sedikit cerita tentang mercy ini Bapak Ibu. Ya, pada saat saya dapat mercy ini, ya kemudian plat nomornya itu adalah DK. DK itu Bali, DK 133TY. Jadi disambung aja dikit ya. DK Betty. Gampang bacanya Bapak Ibu. Ya. Plat nomor, jadi orang pasti tahu ya, wah ini mobil saya, pasti seperti itu. Ceritanya seperti ini, pada saat saya naik mobil ya, naik mobil kemudian ada teman saya, ini saya nggak tahu sebenarnya dia sudah lama nggak ketemu, dia juga naik mobil. Cuman orang ini kok ngikutin terus gitu pikiran saya, ngikutin terus, loh di sebelahnya ini nggak ada anak kecil gitu, di sebelahnya dia ada anak kecil, lama-lama dia buka kacanya. Oh ternyata betul ya Betty kamu. Dia bilang saya pikir siapa. Karena dia udah ngikutin dari tadi. DK Betty itu teman dia gitu. Ternyata betul itu saya gitu. Wah dia ngobrol-ngobrol. Wah dia bilang ini, wah hebat sekali ya sekarang kamu. Wah kerjanya apa suamimu bisa menghadiahkan mobil semewah ini sama kamu. Wah saya bilang gampang Bapak Ibu. Lakukan Tiansi, Anda bisa menghadiahkan mobil pada istri Anda secara gratis. Wah keren.
Kalau mobil biasa ya nggak mungkin lah orang lihat ya, wajar. Yang jenis itu kan banyak ya. Ini Bapak Ibu, di Bali memang ada beberapa Bapak Ibu dan bisa dilihat. Kalau seorang istri dalam mobil ini dia tentu tahu siapa suaminya. Gak mungkin main-main. Bapak Ibu, melalui usaha ini yang hal-hal yang lucu-lucu yang saya dapatkan. Ada Bapak Ibu, teman saya. Teman sekolah Bapak Ibu ya, teman kuliah dulu. Tapi waktu saya tawarkan usaha ini, ya saya masih naik mobil, saya mobil kuda yang biasa. Atau kadang-kadang main ke rumah dia naik motor gitu. Ya, suatu saat saya bawa mobil saya ke sana ya, siang-siang. Parkirannya itu kan jalannya nggak besar gitu Bapak Ibu, hanya jalan kecil paling bisa dilalui mobil 2 yang empet-empetan gitu. Dan saya bingung nih mau parkir di mana mobilnya nih, rumah dia di situ. Akhirnya saya parkir persis di depan rumahnya. Jadi menutupi jalan keluar dia kalau mau ngeluarin motor Bapak Ibu. Ya saya tok saya gitu. Terus dia keluar, apa kabar gitu dia, apa kabar? Wah sudah lama ya nak ketemu. Saya diam aja, oh iya, ya sudah lama kita cerita. Wih dia banyak sekali ngomong Bapak Ibu. Ngomong A, ngomong B, ngomong dia cerita macem-macem. Cerita dia mau menikah dan lain sebagainya. Cerita Bapak Ibu. Nah sebentar lagi dia nengok-nengok keluar. Saya pikir kenapa orang ini lagi asik-asik cerita. Gitu ya kan, dia langsung masuk tadi pertama nggak lihat mobilnya. Karena ini mobilnya pintunya dia tuh di sini. Jadi dia cuma lihat saya langsung di sini, ya nggak lihat mobil. Ya setelah itu dia duduk di sana, dia lihat nih. Dia gini, siapa sih itu? Naruh mobil sembarangan gitu. Parkir sembarangan, nggak tahu apa jalani rumah orang. Ini kan rumah orang. Lah aku beli loh tanah ini, dia bilang. Itu parkir mobil kok sembarangan di depan rumah. Ya keluar lagi. Mana ya yang punya? Saya bilang, udah cerita sini aja. Saya nggak cerita Mercy Bapak Ibu. Ayo cerita sini aja, kan kita udah lama nggak ketemu. Dia bilang, entar dulu, ini siapa sih yang punya? Nanya mah sana. Enggak tahu tuh. Nah, orang rumah bilang gitu, enggak tahu siapa yang punya. Nah terus dia baru nanya sama saya, loh kamu kesini tadi naik apa? Kok enggak bawa mobil ya? Diantar suamimu ya? Dia tanya gitu. Enggak. Terus, motormu kamu taruh di mana motormu? Nah karena dia nyari mobil saya enggak ada, dia tanya, motormu kamu taruh di mana? Loh aku enggak bawa motor tuh. Oh diantar suamimu ya berarti. Aku naik mobil. Loh mana mobilmu? Ini mobilku. Dia bingung Bapak Ibu. Dia ngeliatin mobil, dia ngeliatin saya. Dia ngeliatin mobil, dia ngeliatin saya. Kayak gak percaya tapi itulah kenyataannya Bapak Ibu. Lucu Bapak Ibu. Ya, apakah saya mendendam dengan dia? Enggak. Ayo kita makan. Nah, saya ajak dia makan keluar di dalam mobil. Masuk dalam mobil ya. Pakai celana pendek aja. Oh enggak apa-apa. Saya bilang, ayo masuk celana pendek. Pakai masuk dalam mobil, dia diam 1000 bahasa. Ya, dia duduk manis Bapak Ibu. Dia melihat sana, dia melihat sini gitu. Habis itu dia melihat ke depan. Saya tanya, kamu kenapa? Sakit perut? Saya bilang. Nah, dia bilang, enggak. Mobilnya enggak ada suaranya ya. Dia bilang gitu. Aduh lucu sekali Bapak Ibu. Karena dia memang punya satu mobil Bapak Ibu. Yang diparkir memang nggak bisa di situ. Ya dia punya satu mobil. Ya itu memang suaranya berisik banget. Jadi memang kerasa kalau naik mobil gitu ya. Berisik ya, kalau ada undak-undakan kerasa loncat juga gitu ya. Nah itu kalau naik mobil Bapak Ibu. Jadi dia bilang ada undak-undakan dia duduk tenang. Dia ngerasain banget tadi situ, saya geli banget Bapak Ibu. Cuman saya jaim gak berani ketawa keras-keras, sampai di rumah saya ketawa keras-keras Bapak Ibu. Ya, saya ajak dia makan. Dia bilang gini, kamu ini kan lagi gak punya uang, tanggal tua dia bilang. Tanggal tua kan, gajiku tuh tanggal 15 aja sudah habis. Hari gini kok kamu ngajak makan. Kamu punya uang memang loh. Kalau saya itu gajinya 2 kali. Kalau dikasih suami gajian 1. Tapi dari usaha Tiansi yang kamu dulu masih belum ngerti. Ya saya digaji di akhir bulan seperti ini. Makanya ini kamu tak kasih nih gajinya. Nih saya liatin Bapak Ibu bonusnya. Karena waktu saya tawarin Tiansi, betul dia sudah punya penghasilan 3 juta per bulan Bapak Ibu. Ya bagi dia besar, bagi saya karena penghasilan saya waktu itu join aja nggak punya, ya saya maklum aja Bapak Ibu, ya saya mundur gitu ya. Nah pada saat ini kalau saya tunjukkan puluhan juta rupiah, bonus saya, wah bagaimana? Saya sudah nggak bisa tunggu responnya dia ya, dia cuma lihat, no delay, harus bergabung. Ya seperti itu aja Bapak Ibu, mudah, bukti yang bisa merubah sikap orang siapapun mereka. Ya gitu. Nah, jadi kalau Anda ditolak orang, jangan Anda musuhin Bapak Ibu. Ada saatnya mereka bergabung. Karena mereka sudah mulai memikirkan dirinya sendiri. Ya saya mau sukses.
Itulah cerita-cerita lucu di Mercy ini Bapak Ibu. Di sini juga anak saya loncat-loncatan sana sini. Ya bahkan di awal pertama mobil saya kotor ampun-ampun ya. Karena dia kadang makan es krim, makan coklat semuanya gitu. Kadang muntah lagi di mobil ini Bapak Ibu. Ya ini bagi saya mobil saya buat kemana-mana. Yang mobil satunya kadang suami saya yang bawa seperti itu. Ya jadi enak sekali saya merasakan betul-betul Bapak Ibu. Yang paling merasakan adalah, yang paling saya rasakan pada saat saya ada dalam mobil itu. Ada suami saya di sebelahnya, ada saya, ada anak-anak saya di belakang. Berapa tahun yang lalu kita juga seperti ini, ya bahkan kadang-kadang tidak naik mobil. Ya kalau naik mobil ya naik mobil kuda yang kita punya, Mitsubishi Kuda. Kondisinya sama seperti ini, tapi karena Tianzi dan Unicorn, perubahan begitu jelas sekali dengan cepat terjadi. Hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan aja kita sudah duduk di dalam Mercy rame-rame Bapak Ibu. Ya keren, dan itu betul-betul terjadi. Setiap tahun Tianzi membagikan ratusan Mercy. Ya, salah satunya saya pastikan adalah milik Anda masing-masing. Ya, lakukan usaha ini Bapak Ibu. Ya, silakan Pak, next. Nah Bapak Ibu, inilah keempat anak saya. Semuanya laki-laki dan kurus-kurus Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau istilahnya walaupun saya sibuk, tapi saya menelantarkan anak-anak. Tetap semuanya dijaga dengan baik. Ada guru les, ada guru ngaji, ya. Kemudian ada yang nganter, ada yang mengurusnya, semuanya lengkap. Pada saat dia perlu saya ada. Ya pada saat saya kuliah, kalau saya keluar kota paling cuma sebentar. Dan setiap waktu, setiap malam dia bisa tidur dengan saya. Pagi-pagi di bawah jam 10 dia bisa selalu sama saya. Apapun, kapanpun dia bisa nelpon saya. Dan untuk hari libur Bapak Ibu. Kalau dulu anak-anak saya libur kita tidak kemana-mana. Karena jadwal saya dengan jadwal anak saya beda. Saya sibuk di konvensional, anak-anak saya libur sekolah. Ya terpaksa dia harus di rumah. Karena kita harus menyelesaikan proyek dan lain sebagainya. Jangan deh tahun depan juga tidak kemana-mana. Kasihan. Tapi kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kapan dia libur? Dia libur kita jalan-jalan. Dia libur kita jalan-jalan. Urusan yang lain Bapak Ibu. Bisa Tianzi kita bisa atur. Libur dulu ya seperti itu. Waktu intinya di genggaman kita. Bukan di genggaman bos kita. Bukan di genggaman orang lain Bapak Ibu. Ya, seperti itu dan itulah hidup. Kita bisa membantu banyak orang. Ya, kemudian kita memiliki keluarga yang betul-betul keluarga. Kita mau menemani dia main seharian, tidak masalah Bapak Ibu. Saat aset Anda jalan di usaha ini, inilah yang bisa Anda lakukan. Ya, kalaupun semua orang apakah bisa melakukan seperti ini, kita harus cocokkan dengan jam kerja. Sekalipun pengusaha harus cocokkan dengan jadwal Bapak Ibu. Sekarang saya nyocokkan dengan jadwal anak-anak saya itu. Terbalik, ya inilah yang terjadi. Dan saya punya impian besar untuk mereka masing-masing. Ya dan ini luar biasa. Kita bisa merencanakan masa depan yang besar. Pasti buat anak-anak kita. Dulu Bapak Ibu, pada saat saya di konvensional sudah sibuk Bapak Ibu. Kesana kesini sibuk. Sampai rumah anak rewel bikin repot. Bisa-bisa kita marah anak itu Bapak Ibu. Sadarkah kita siapa dia? Dia masih anak-anak, tidak mengerti apa. Kalau dia minta sesuatu itu karena dia pengen itu. Yang salah adalah kalau kita tidak punya uang, tidak bisa membelikan, itu adalah kita yang salah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi kerjakan apa yang dia minta. Kalau yang diminta tidak benar kita kasih tahu. Kalau sewajarnya jangan gara-gara uang Bapak Ibu. Ya Anda marah anak Anda. Gara-gara Anda capek di luar dan dia sudah lama menunggu Anda dari pagi sampai sore. Anda sore lembur sampai malam. Begitu Anda pulang dia menunggu Anda dari pagi sampai malam. Dia ingin bicara mengadukan bagaimana soalnya di sekolah tadi. Anda justru marah sama dia. Pada saat dia tidur, lihatlah wajah anak-anak Anda. Anda akan menangis Bapak Ibu. Anda akan menangis. Karena dia butuhkan Anda tidak ada. Dan masa dia kecil, tidak mungkin terulang lagi menjadi kecil saat dia dewasa. Jangan salahkan anak kita kalau dia meninggalkan kita dan tidak mau dengarkan apa yang kita katakan. Itu emosional sejak awal. Dan Pak Luis mengajarkan itu semua Bapak Ibu. Pak Luis, Ibu Veve, semuanya memberi contoh bagaimana sih sebenarnya keluarga, kerukunan dan lain sebagainya. Saya banyak belajar pada orang-orang muda ini yang begitu menomorsatukan keluarga di samping urusan yang lainnya Bapak Ibu. Ini penting. Orang hebat adalah urusan keluarga dulu diberesin sebelum mengurusi orang lain. Itu paling penting Bapak Ibu. Dari anak-anak ini, ya inilah saya kerjakan usaha ini untuk mereka. Di samping itu tadi ya Anda bisa dengar cerita saya sayang sekali pada orang tua saya. Jadi saya kerjakan bisnis ini demi orang tua saya supaya mereka punya kebanggaan sudah melahirkan saya. Punya kebanggaan terhadap saya dan suami saya ternyata bisa menjadi orang yang berhasil.
membesarkan anak-anak, memiliki keluarga yang baik dan lain sebagainya. Saya ingin intinya mereka bangga. Silakan Pak klipnya. Ini adalah wajah kedua orang tua saya Bapak Ibu. Ya, ibu saya dan ayah saya itu haji, ya sudah haji, mereka berdua, ini fotonya waktu mereka kemarin haji. Ya saya jalankan ini untuk mereka, untuk sekedar mereka bangga gitu Bapak Ibu. Ya mereka, wah saya tidak sia-sia melahirkan Anda. Pada saat saya jalankan usaha saya, yang terberat ganjalan adalah mereka. Kenapa Anda lakukan ini? Dia cuma katakan itu, kenapa tidak lanjutkan pekerjaanmu yang lama? Ya, beliau melihat A, B, C, D di luaran. Tidak melihat lewat kacamata saya, tapi melihat kacamata beliau. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya lakukan usaha ini terus menerus hingga suatu saatnya saya mendapatkan reward di Jakarta. Saya undang mereka berdua. Ya, dan mereka hadir di Jakarta melihat begitu banyak orang, melihat Mr. Lee Jin Jen datang dengan helikopter waktu itu, melihat banyak orang-orang berhasil. Saya bilang, Pak yang di sana itu mereka adalah mahasiswa miskin di Jogja. Pak yang di sana itu, mereka dulunya adalah orang yang orang tuanya nun jauh di sana, mereka sekolah dengan biaya sendiri. Pak yang di sana itu adalah TKW. Ya, nah, saya katakan semuanya Bapak Ibu. Dan beliau terbuka pikirannya, ini bisnis luar biasa, ini bisnis mulia. Sejak saat itu beliau mengatakan, Tiansi luar biasa, hari ini saya membuktikan. Waduh. Ya. Dan perasaan bangga, saya menunjukkan mereka, tentu mereka secara tidak langsung saya mengedifikasi diri saya sendiri Bapak Ibu. Ya, dia bilang sama saya bangga punya anak kamu. Kata-kata ini saya tunggu dari dulu Bapak Ibu. Memang ini semuanya harus diperjuangkan Bapak Ibu. Saya tidak bisa minta pengakuan itu. Atau membeli pengakuan itu tidak bisa Bapak Ibu. Saya harus perjuangkan dan menunjukkan bukti. Inilah saya. Saya beruntung sekali Bapak Ibu. Itu sudah keluar langsung. Karena pada tahun kemarin, tahun 2008, ayah saya meninggal dunia. Pada bulan Juni. Dan saya sangat bersyukur sekali pada saat itu, bukan karena saya bersyukur ayah saya meninggal. Pada saat beliau meninggal Bapak Ibu, yang ada di pikiran saya, untung saya mengambil usaha ini. Kalau tidak dengan cepat saya lakukan, kapan saya bisa membuktikan, kapan saya bisa membuat beliau bangga Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali Bapak Heru Kuncoro, Ibu Sri Darmayanti mengajari saya untuk jalankan usaha ini. Karena mereka sebenarnya tidak bisa menunggu Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu kapan sampai kapan mereka bisa menunggu. Hari ini tinggal ibu saya saja Bapak Ibu. Ibu saya yang sekarang sedang bermain-main sama anak saya. Pada saat orang tua saya meninggal, ya saya cuma sedikit menyesal bahwa kita tidak bisa berlama-lama Bapak Ibu. Bersama-sama. Tapi pada saat beliau meninggal yang tidak membuat saya menangis. Memang tidak boleh menangis di depan jasad Bapak Ibu. Saya tidak menangis. Karena semuanya sudah saya penuhi Bapak Ibu. Saya ajak beliau jalan-jalan juga. Kita baru habis liburan Bapak Ibu. Beliau meninggal karena kecelakaan. Saya tidak tahu itu. Karena kecelakaan dekat dengan rumah kami Bapak Ibu. Itu bisa terjadi pada orang tua Anda. Dia tidak bisa menunggu dan Anda tidak tahu kapan. Ini Bapak Ibu, ini yang membuat saya benar-benar harus cepat di usaha ini. Saya sayang mereka, saya tahu perjuangan mereka. Mendidik saya menjadi orang yang disiplin, yang harus bisa membantu banyak orang. Uang bagi dia adalah bukan ukuran kesuksesan. Bagi dia adalah berapa banyak orang yang bisa kamu bantu. Itu adalah suatu kesuksesan yang luar biasa. Beliau adalah seorang ABRI Bapak Ibu. Sudah tertanam dari dulu di pikirannya adalah mengabdi pada negara, membela orang lain, itu saja. Pada saat dia meninggal, beliau meninggal, saya cuma bisa mendoakan semuanya dan saya bisa relakan Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda belum sukses dan ini terjadi Bapak Ibu. Meraung-raung dan lain sebagainya, pingsan di samping jasadnya, tidak akan pernah ada artinya Bapak Ibu bagi dia. Karena dia sudah tidak bisa lagi melihat Anda. Anak yang dulu mungkin menjengkelkan, yang akhirnya bisa sukses. Sekarang tinggal ibu saya.
apapun yang dia inginkan. Saya berusaha untuk memberikan Bapak Ibu. Saya tidak ingin menyesal. Saya tahu siapa dia. Orang yang luar biasa. Yang mengorbankan anaknya di ujung sana sementara dia di sini. Hanya sekedar untuk menemani suaminya mencari nafkah. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Bisakah Anda dipisahkan dengan anak Anda sebulan? 2 bulan itu sudah penyiksaan. Ini bertahun-tahun. Bapak Ibu, kalau Anda percaya Tuhan, apapun yang Anda inginkan, Anda selalu berdoa. Negatif, tidak mampu, tidak bisa, tidak punya uang. Bicarakan pada Tuhan, saudara. Bicarakan. Apa keinginan Anda? Bantu supaya semuanya bisa dimudahkan. Berikan jalannya. Minta. Kalau Anda percaya itu, tidak mungkin Tuhan tidak dengar. Beliau pasti dengar, saudara. Sekarang saya ingin kalau Anda percaya Tuhan dan dari Anda merasa punya orang tua dan Anda ingin membuat mereka bangga, saya minta Anda rileks dan Anda bangkit. Anda berdiri Bapak Ibu. Anda bangun berdiri. Anda bisa rasakan di dada Anda sedang berdenyut. Tuhan bersama Anda Bapak Ibu. Dia selalu melihat di mana Anda, apapun yang Anda lakukan. Anda sudah siap Bapak Ibu? Anda bisa gantikan wajah orang tua saya ini. Kedua wajah orang tua saya ini Anda bisa gantikan dengan wajah orang tua Anda Bapak Ibu. Anda bayangkan wajah mereka. Bayangkan wajah mereka hari ini Bapak Ibu. Wajahnya dia tidak semudah dulu Bapak Ibu. Keadaannya pun sudah tidak seperti dulu, tidak kuat lagi. Tapi dia selalu berdoa untuk Anda. Dia tidak pernah henti-hentinya Bapak Ibu berdoa untuk kesuksesan Anda. Dengan keadaan kekurangan ataupun kelebihan, dia akan sadar siapa Anda. Anda adalah anaknya. Tidak bisanya dia menolong Anda. Dia akan berusaha untuk menolong. Saat Anda masih kecil Bapak Ibu. Dia bantu Anda, dia angkat Anda Bapak Ibu. Dia bantu Anda untuk berjalan. Pada saat Anda sakit, orang tua Anda lah yang paling repot Bapak Ibu. Pernahkah Anda bayangkan itu? Kalau hari ini Anda menjadi mahasiswa, Anda masih punya orang tua, Anda tahu bagaimana orang tua Anda membesarkan Anda. Mencari uang untuk Anda sekolah. Bukan untuk kesenangan, untuk sekolah harus mengorbankan waktunya, pikirannya, seluruh potensinya untuk Anda. Apa yang ada di pikiran Anda Bapak Ibu? Dia selalu membela Anda. Pada saat Anda diremehkan orang, pada saat Anda dituding orang, bukan orang lain yang membela Anda. Pasti orang tua Anda Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan sekarang keadaannya Bapak Ibu. Pernahkah Anda merenung? Pernahkah Anda melihat dia sedikit sekedar membahagiakan saja Bapak Ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Anda juga masih punya orang tua yang selalu melihat Anda. Apakah betul Anda hari ini sudah sukses? Sukses menurut mereka, bukan sukses menurut Anda. Seberapa banyak orang yang sudah dibantu? Mereka tidak pernah minta balasan sama Anda Bapak Ibu. Beliau sudah bekerja keras, lembur bahkan tidak pernah minta balasan sama Anda. Adakah di hati Anda untuk membalas budinya Bapak Ibu? Adakah keraguan lagi Bapak Ibu? Apakah hanya karena sekedar diremehkan orang jalankan bisnis TNC ini Anda mundur? Anda merasa tidak mampu? Anda merasa diinjak-injak? Harga diri Anda jatuh? Bayangkan dengan pengorbanan orang tua Anda Bapak Ibu. Apa yang hari ini Anda lakukan? Percaya Bapak Ibu, Anda bisa. Anda bukan orang bodoh. Anda orang luar biasa. Anda kuat, Anda mampu. Anda bisa Bapak Ibu, lakukan terus. 1 kali, bangun lagi. 1 kali, bangun lagi Bapak Ibu. Mereka tidak bisa menunggu Anda. Jangan pikir tahun ini, tahun depannya lagi mereka akan menunggu. Mereka menunggu Anda untuk sukses. Anda bisa lakukan terus Bapak Ibu. Anda tidak pantas dihina orang. Anda harus sukses. Potensi Anda besar. Kemenangan di tangan Anda Bapak Ibu. Lakukan. Anda pasti
bisa. Selamat malam.